Hai semuanya, saya Friska dengan NPM 2308101006. Di video ini saya akan melanjutkan untuk materi yang ke-7. Langsung saja kita lihat di dalam video ini. Pada video ini saya akan mempraktikkan cara membuat layout website sederhana menggunakan HTML dan CSS eksternal. Layout website yang saya buat ini memiliki header di bagian atas dan terdapat teks yang dimana nanti tema dari website yang saya buat ini ialah sekitaran tentang informasi bencana banjir, dan juga terdapat footer yang terletak di bagian bawah. Sebelum mulai, saya sudah menyiapkan satu folder. Di dalam folder tersebut sudah terdapat file index.html, lalu juga sudah terdapat file style CSS, lalu saya juga sudah menyimpan gambar-gambarnya untuk ditampilkan nanti di website. Pertama-tama saya akan membuat struktur website pada file index.html. Yang pertama, saya mengetik perintah struktur HTML. Ini digunakan untuk memberikan judul pada tab browser. Kemudian tag link rel styles ini digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS eksternalnya, yang dimana bernama style.css. Selanjutnya saya akan membuat wadah utama website dengan mengetik perintah berikut. Yang dimana nama kelas ini digunakan sebagai pembungkus seluruh bagian website. Setelah itu saya membuat bagian header dengan mengetikkan perintah seperti di bawah ini. Kelas header digunakan untuk membuat bagian atas website, sedangkan tag img ini digunakan untuk menampilkan gambar logo, yang dimana atribut src-nya sama dengan logo.png, yang berarti gambar yang saya gunakan ini bernama logo.png yang sudah saya unduh dan saya simpan di satu folder file index.html dan style CSS-nya. Lalu kelas logo digunakan agar ukuran dan posisi gambar ini dapat diatur menggunakan CSS. Kemudian saya juga membuat kelas judul, yang dimana tag H1 ini digunakan untuk membuat judul utama website, yaitu info bencana banjir, sedangkan tag P ini digunakan untuk menampilkan tagline atau deskripsi singkat website. Selanjutnya saya akan membuat bagian isi website dengan mengetik perintah seperti berikut. Kelas menu digunakan untuk membuat area menu. Untuk tag A ini digunakan untuk membuat link menu, yang dimana saya sudah membuat menu home, about, dan contact me. Atribut href yang tanda crash ini digunakan sementara karena halaman tujuannya belum dibuat. Selanjutnya saya akan membuat wadah artikel dengan mengetikkan perintah sebagai berikut.
Untuk tag H3 ini digunakan untuk membuat judul artikel, yang dimana kelas artikel ini digunakan sebagai wadah gambar dan paragraf artikel. Untuk tag IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar artikel. Lalu untuk tag P digunakan untuk menampilkan isi informasi mengenai banjir. Selanjutnya saya akan membuat artikel kedua dengan mengetik perintah berikut. Biar cepat, langsung kita copy. Setelah artikel selesai, saya akan mengetik perintah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan membuat tampilan website pada file style CSS-nya. Yang pertama saya akan mengatur body terlebih dahulu dengan mengetikkan kode berikut pada file CSS-nya. Untuk margin 0 ini dan padding 0 digunakan untuk menghilangkan jarak bawaan dari browsernya. Sedangkan font family ini akan digunakan nanti untuk teksnya, yaitu Arial. Kemudian background colornya nanti akan berubah jadi warna putih. Selanjutnya saya akan mengatur wadah utama website. Width 900 px ini digunakan untuk menentukan lebar layout websitenya, sedangkan margin ini digunakan agar layout berada di tengah halaman browsernya. Selanjutnya saya akan mengatur bagian headernya. Perintah width digunakan untuk menentukan lebar header, sedangkan perintah height ini digunakan untuk menentukan tinggi header, dan background ini nanti akan memberikan warna biru muda pada header. Selanjutnya saya akan mengatur gambar logonya. Sama seperti tadi, width dan height ini gunanya untuk mengatur ukuran logo. Float ini digunakan agar logo berada di sebelah kiri nanti. Lalu margin left dan margin top ini digunakan untuk memberi jarak logo dari sisi kiri nanti dan atas headernya. Selanjutnya saya akan mengatur posisi untuk judul websitenya. Perintah float ini digunakan agar judul berada di samping logo, sedangkan margin left ini digunakan untuk memberi jarak antara logo dan judul, sedangkan margin top ini digunakan untuk mengatur posisi judul dari atas. Baiklah, langsung saja kita cek. Karena CSS ini sudah kita atur, langsung kita buka browser. Baiklah, inilah tampilan dari hasil yang telah saya kerjakan tadi, yang dimana dalam layout website ini sudah terdapat informasi tentang mengenai kondisi banjir. Jadi sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.